What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Dan setelah 7 plus season, era Trae Young berakhir di Atlanta Hawks hari ini. Tadi siang, of course, Shams udah memberikan report bahwa Trae Young di-trade ke Washington Wizards untuk Corey Kispert dan juga The Vet, CJ McCollum. Tapi yang paling mengejutkan sih, no draft pick, guys. Gila, Washington Wizards gak perlu kasih draft assets anipun ke Atlanta Hawks. Ini menurut gue sih harganya murah banget sih. Murah banget sih buat mengambil seorang Trae Young, dimana boleh dibilang 5 tahun lalu superstar, guys, 30 and 10. Jadi menurut gue ini buy low banget sih untuk Washington Wizards, dan ya bisa aja nantinya high rewards. Tapi gue bingung ya, kenapa si Trae Young ini mau ke Washington Wizards gitu loh. Kita tahu ini tim nomor 2 paling bawah, setahu gue di Eastern Conference dengan rekor 10 kali menang, 28 kali kalah. Nggak ada calon bintang yang mega bintang tuh nggak ada. Ya of course lu ada Alex Sarr, ada Kyson George, mungkin juga Bilal Coulibaly. Satu lagi siapa ya? Kok gue lupa ya? Kayak ada satu pemain lagi yang gue lupa. Trey Johnson. Itu, tapi nggak ada yang mega star banget gitu. Dan juga mungkin ada tim contender lain nih kayak Golden State Warriors, San Antonio Spurs, mungkin yang tertarik sama Trae. Tapi kok dia malah ke Washington Wizards gitu. Walaupun kita udah sempet kemarin ngomongin ya di timeout yang terakhir, but gue masih agak shock. Tapi ternyata pas gue baca-baca, emang punya ordal, punya orang dalam dia di Washington Wizards. Sekarang ini eksekutif di Washington Wizards itu adalah mantan GM kayaknya, mantan GM di Atlanta Hawks yang sebenarnya emang dia yang ngedrafted Trae Young di tahun 2018. So, namanya adalah Travis Schlenk. Dialah yang mendatangkan ataupun juga mungkin jadi alasan utama kenapa Wizards bisa mendapatkan Trae Young hari ini. Tapi selain itu, of course, duit. Karena Trae Young kontraknya sisa 2 tahun lagi di Atlanta Hawks, and I don't think Atlanta Hawks wanna pick up his, player option, ataupun juga mungkin mau memberikan kontrak yang besar, max kontrak untuk Trae Young. Kayaknya enggak ya, karena sekarang ini fokusnya mereka ada di seorang Jalen Johnson. Jadi itu kenapa Trae Young juga memilih untuk pindah ke Washington Wizards, karena gajinya beda jauh sama nomor 2. Nggak ada gajinya gede kayak selain Trae Young. So, kalau dia bisa perform, mungkin either ya karena kan lagi cedera ya, mungkin ntar kalau udah balik lagi, lalu mungkin next year kalau dia bisa perform really good, obviously Washington Wizards pastinya akan memberikan dia kontrak yang cukup wah. Mungkin bisa sekitar 50 juta plus sih per season sih pastinya dari Washington Wizards. Jadi itu adalah menurut gue 2 alasan sih kenapa Trae Young memilih ke tim yang nggak ada chance untuk playoff tahun ini gitu loh. Shout out to Trae Young though. Shout out to Trae Young. Dia pindah ke tim yang dia mau, yang dia preferred. And of course, dia bisa stats padding. Dia nggak perlu main defense. Di Washington Wizards dia bisa santai-santai aja main defense-nya. Jadi dia bisa menikmati hidupnya lah. Dan juga menikmati main basketnya di sana. Jadi, and he'll be a franchise player again pastinya after this move. Jujur di Atlanta yang sekarang ini seperti gue bilang timnya Jalen Johnson, namanya dia lagi naik banget di sana, dan emang layak sih karena bulan Desember aja average-nya triple double, guys. Dimana dia average-nya 25,8 poin per game, 11,2 rebound per game, dan juga 10,1 assist per game. Right now dialah yang megang Atlanta Hawks lah, bersama ada Dyson Daniels, lalu juga pastinya Onyeka Okongwu, dan juga pemain-pemain muda seperti Zachary Risache hari ini yang jago banget tiba-tiba mainnya, and of course di season juga saat Trae yang main sama Atlanta Hawks kayaknya udah nggak bisa connect lah. Udah nggak bisa connect sama pemain-pemain yang lain. Kalau nggak salah Trae yang main 10 game season ini sama Hawks itu rekornya cuma 2 kali menang dan 8 kali kalah. Trae yang struggle with his injuries. Kalau nggak salah ada cedera di paha, ada cedera di kaki. So terakhir itu dia main 27 Desember bersama Atlanta Hawks. Jadi memang mainnya juga menurut gue kayaknya dia udah mau pindah sih. Kayaknya udah mulai nggak betah sih. Udah mulai ngasih sign bahwa dia udah mau move on dari Atlanta Hawks. Crazy ya. Crazy banget bagaimana 5 tahun lalu itu seinget gue dia average-nya 30 poin dan 10 assist. Timnya pun tinggal 2 kemenangan away dari NBA Finals ya. Seinget gue, that was crazy. Jadi waktu itu memang bisa berubah cepat banget sih. Iya tadi juga dia di trade-nya pas
Atlanta Hawks lagi main guys lawan New Orleans Pelicans. Jadi tadi Trey sempat pamit dulu kepada coaching staffnya, kepada teammates-nya, even DC Young Fly, komedian di Atlanta yang duduk court side. So that's crazy though. Itu kayak Harrison Barnes ya tahun 2019 di mana dia lagi tanding sama Dallas, tiba-tiba ditarik karena dia di-trade ke Sacramento Kings. Tapi jujur memang Wizards seperti gue bilang ada beberapa pieces yang menarik ya. Mungkin ada kayak Alex Sarr tuh sama Trey Young mungkin bisa cocok tuh mainnya, bisa two-man game. And of course kok gue pengen lihat Trey Young main bareng sama Trey Johnson sih. But itu bisa jauh-jauhan nembak 3 point nantinya. I think it could be explosive, pastinya sih. I think itu juga bisa exciting untuk bisa narik penonton datang ke Washington Wizards game. So I think those two bisa punya potensi banget sih untuk cocok sih main bareng sih. Kalau Sarr sama George bisa develop terus, bisa jadi pemain yang lebih bagus terus ke depannya. I think tinggal nunggu aja sih mereka bisa dapat beberapa role players yang cocok. I think kayaknya Wizards bisa balik lagi sih ke playoff mungkin in 2 years. Menurut gue in 2 years. Like I said, Trey Young still 27 I think right now. Baru mau masuk ke masa emasnya dia. Penasaran sih bagaimana nanti dia bisa elevate si Young Wizards team ini. Karena kita tahu ya sejak zamannya John Wall sama Bradley Beal, ini tim ya udah nggak ngapa-ngapain lah di NBA. Kalau kita ngomongin Atlanta Hawks, obviously number one salary dump, buang gaji. Because you're getting back a 34-year-old CJ McCollum. He's still okay though, don't get me wrong. Kalau salah masih 19 poin per game this season, tapi ya timeline-nya udah beda aja sama pemain-pemain Hawks yang lainnya sih. Sama kayak yang lain kan masih mid-20s. But yang Atlanta Hawks suka, dia veteran, mungkin bisa jadi mentor, lalu juga tinggal plug and play karena dia kerjanya cuma nembak doang. Mungkin dia bisa create space nantinya untuk Jalen Johnson, Dyson Daniels, lalu Nickel Alexander-Walker, gue gak bisa lupa juga, NAW itu juga lagi jago banget sekarang ini. I think cocok lah harusnya sama Corey Kispert. Corey Kispert juga spesialis 3-point shot. So, jadi Jalen Johnson punya target baru lah untuk nembak-nembak 3 point sih. Karena Jalen Johnson baik main jadi point guard juga ya. Karena asisnya sangat tinggi sekali. Tapi kalau dari gosipnya sih Atlanta Hawks kayak belum selesai ya sekarang ini. Karena sekarang ini mereka menganut defense number 1. Nico Harrison banget ya. Tapi mereka masih mencoba untuk mendapatkan seorang Anthony Davis katanya untuk ditukar dengan Kristaps Porzingis. Gue nggak tahu ini seberapa besar kemungkinannya. Karena masa mau si KP balik lagi ke Dallas. Kayak udah pengalaman buruk banget lu kayak di Dallas dia. Tapi you never know lah. NBA surprise terus lah. Kita tahun lalu juga mana ada yang nyangka kalau Luka akan dilepas kan. Sekarang ini Luka sama Trey udah dua-duanya nggak ada yang di tim yang ngedrafted mereka men. Sih gila kan. Nggak ada yang nyangka lah pastinya. Gue juga nyangkanya Trey yang akan sama Atlanta Hawks terus sepanjang karirnya. Tapi ternyata nggak. Sekarang ini kalau dari rosternya Hawks 2021 sekarang udah sisa Onyeka Okongwu saja guys. Kalau menurut gue sih yang menang tetap Washington Wizards sih. Yang menang trade ini menurut gue karena ya buy low banget sih. Jadi gue pengen tahu sih, pengen denger pendapat kalian. Menurut kalian siapa yang pemenang dari trade ini? Let me know di comment section di bawah guys. So I think this is just a start. Ini mungkin yang buka kerannya lah ya untuk trade-trade di NBA. Kita mungkin tinggal nunggu MPJ, Giannis, siapa tahu Giannis, Kobe White, atau maybe Jalen Green. Banyak lah pemain-pemain yang lagi digosipin ya untuk akan pindah. Mainnya sempat ada gosip kalau Dillon Brooks mau ke Lakers, tapi itu kayaknya ngaco banget deh. Kayaknya hampir nggak mungkin deh Dillon Brooks mau ke Lakers tuh, kayaknya akan aneh banget sih kalau satu tim sama LeBron. Jujur sih akan sangat aneh. Tapi gue juga jujur sih sejak tahun baru kemarin gue nggak gitu fokus nonton NBA. Gue juga sedikit-sedikit lah ngikutin NBA karena gue udah mulai sibuk sama IBL yang akan mulai 2 hari lagi. Jadi pastikan guys, don't miss out. Jangan lupa untuk nonton liputan-liputan gue. Kemarin ada tim launchingnya Satria Muda. Of course ada press conference untuk Dewa versus PJ. Big game on Saturday night. So make sure nonton guys setelah ini. Support. Dan juga nanti nonton liputan gue semua sama satu season IBL 2026. Very, very excited. Abis ini enaknya bahas apa ya? Mungkin bahas ini kali ya, Giannis. Tadi I guess main melawan future timnya. Definition masih pada ngarep nggak ya? Gue rasa masih banyak lah yang ngarep kalau Giannis mau ke Warriors. Tapi Giannis tadi mukanya sempet digaplok men sama Draymond Green. Langsung diceramain si Draymond sama dia. Woi, that's my face bro. Mungkin sekalian bisikin kali, lu ntar bakal di-trade nih buat gue. Gue akan main nih ntar lagi nih di Warriors. Mungkin ada sedikit bisikan kayak gitu ya. Tapi at least
Draymond hari ini nggak di-ejected guys. Aman hari ini. Dia juga kalau nggak salah tadi 14 poin, 7 assist, ada 2 kali 3 point juga tadi di kuarter keempat. And Warriors menang hari ini 120-113 dari Milwaukee Bucks. Ini adalah game pertama mereka untuk 8 game homestand. So ini adalah yang ditunggu-tunggu sih pemain Warriors. Semoga mereka bisa punya tren yang bagus ya selama 8 game ini. Tapi tadi terakhir Steph Curry hits a very tough sidestep long two sebelum mengeluarkan night-nightnya dia. Tadi long two sih, tadi banyak yang bilang itu long three, ada yang bilang itu 3 point, tapi kalau menurut gue sih kayak tadi digaris sih. Tadi kalau nggak salah juga skornya dari 118 ke 120, itu kenapa gue bilang long two. Bounce back game hari ini setelah kalah sama Clippers gue. Walaupun Clippers gue kalah hari ini sama New York Knicks. Tapi, amazing game though from Steph Curry hari ini. 31 poin. Kalau tadi 6 rebound ya, sama 7 assist. Jimmy Butler juga had a couple of big buckets in the fourth quarter. Jimmy selesai dengan 21 poin. Tapi, gue jujur paling tertarik tadi sama sepatunya Steph Curry waktu dia sampai di Chase Center. Dia tadi pakai N1 Tai Chi, man. This is a classic, bro. Brings back a lot of memories for me. Karena gue dulu suka banget sama N1 mixtape. Dulu streetball keren banget, man. Dulu Hot Sauce, Professor. Gue selalu ngikutin banget sih kalau mereka keluarin DVD atau VHS. Dulu masih VHS sih kayaknya, Cim. Habis itu baru VCD, habis itu baru DVD. Pokoknya adalah di era-era itu. N1 mixtape itu bener-bener core memory gue banget sih waktu gue masih SMA sih sama SMP kayaknya dulu ya. Tapi gue seneng banget sih tadi pas lihat dia pakai N1 Tai Chi itu. Selain itu juga hari ini Hello Kitty Night. Hello Kitty Night di Golden State Warriors, and of course semua pemainnya juga tadi pada pakai gantungan Hello Kitty sih. Jadi that was really fun to see. Selain itu big game ya dari Anthony Melton off the bench, 22 points tadi untuk Golden State Warriors. Kayaknya nanti kalau udah nggak ada minute restriction, kayaknya boleh sih Anthony Melton di-upgrade ya ke starting lineup-nya Warriors. Karena kan main baru sembuh dari cedera, tapi asli man, tadi Melton sih jago sih. Nembak kayak apapun juga masuk. And of course dia juga bisa bantu defense, and of course juga rebounding. Menurut gue sih problemnya Warriors karena ini cuma konsistensi dari role players-nya mereka ya. Hari ini obviously Podziemski dan juga Gi Santos memberikan menit yang sangat solid off the bench untuk Steve Kerr dengan reboundingnya mereka dan juga defense-nya mereka. Tapi itu naik turun, kadang bagus, kadang jelek mainnya. Sebenarnya itu doang sih kuncinya Warriors sih. Kalau mereka role players-nya bisa konsisten, I think mereka akan jago sih. Jadi kalau kalian setuju sama gue tentang alasannya kenapa Warriors belum bisa naik di top 5, ya kalau kalian setuju langsung kasih like guys. Tekan like dulu, tombol like sekarang ini, ramaikan guys. Dan juga kasih hype ya guys. Kalau kalian mau kasih tombol hype juga boleh untuk video ini, mantep itu. Tapi apa yang terjadi dengan OKC Thunder guys? Tiba-tiba main OKC Thunder gue liat anjay dibantai 27 poin nih sama Charlotte Hornets. Dan hari ini pun juga nyaris kalah lagi sama Utah Jazz. Untung banget tadi ada Shea yang clutch banget man with his off balance shot untuk bisa force overtime. Man, Shea really saved their ass though tonight, man. Really saved their ass, bro. Thunder hari ini barely survive. Menang 129-125 lewat overtime. But damn, man, back to the Charlotte Hornets game. Mereka kalah 27 poin at home, man. That was the biggest loss at home by a reigning MVP, man. Just sick, bro. Sick banget dari Charlotte Hornets main ini. Tapi hari ini Shea bounce back. Tapi harus kerja ekstra keras sih. Ekstra keras, 46 poin, 17 dari 19 free throw-nya. Di babak kedua pun juga dia harus gendong, guys. 32 poinnya dicetak di second half and overtime. Gila sih, kalau nggak ada Shea, gue gak kebayang sih tadi si OKC sih. Udah bye-bye sih pasti sih. Chat tadi juga double-double, 23 poin and 12 rebounds. Also a big putback dunk untuk kasih Thunder a lead tadi late in overtime. Tapi jujur mengkhawatirkan sih beberapa statsnya OKC di game kali ini. Kalau salah tadi rebound juga mereka di out reboundnya 79-56 sama Utah Jazz. Bedanya 23 rebound, man. That's a lot tuh. Itu parah banget menurut gue. And of course juga nembaknya dari 3 point hanya 18%, guys. Hanya 18% aja. That's ass. Gila. Gue gak bayang sih kalau ini tim gak ada Shea sih. Ini tim gak ada Shea sih kayaknya gak bakal masuk playoff sih. Sejujurnya sih. Tapi gue gak tahu ya apakah mereka mungkin pemain ini terlalu memikirkan rekornya Warriors. Mereka pengen banget mencapai rekor Warriors. Tapi akhirnya mereka kadang ini lagi kacau banget sih. Kalau kalah 7-6 men. Rekornya 7 kali menang, 6 kali kalah in their last 13 games. So I don't know what's going on. Apakah lagi bosen, lagi jenuh aja kali mungkin si OKC mainnya. Tapi yang pasti
someone needs to help Chet and Shea sih, nggak bisa mereka berdua doang sih. So Jalen Williams, J-Dub sejak balik belum kayak last season sih. He's been in a slump. Dan ya menurut gue masih overrated. But yeah, they better figure it quick sih. Better figure it quick sebelum telat sih nanti dibantai sama Denver Nuggets di playoff. Terakhir gue mau share pilihan aja sih. Mau share pilihan NBA All-Star gue. Dan juga big shout out man to Denny Avdia man. Man, send this guy to the All-Star please. Karena hari ini another big performance dengan 41 poin untuk membawa Portland Trail Blazers menang 103-102 dari Houston Rockets. Wild ending though, gila wild banget endingnya karena tadi Eason sebenarnya sempat tip in ya, missnya si Kevin Durant, tapi sayangnya telat sepersekian detik aja dan akhirnya Portland survive untuk menang. Tapi Danny di 4 game terakhir sih menyala banget sih statsnya dia sih, menyala sih, ada triple double juga dan of course Portland rekornya 4-0 padahal lagi nggak ada Jrue Holiday, nggak ada Matisse Thybulle, nggak ada Chris Murray, lagi cedera lah, banyak lagi cedera tapi tetap bisa perform sih dan juga bawa si Portland di nomor 9 Western Conference. Man, give him the most improved player lah, paling enggak lah. Paling enggak, that's the least menurut gue sih, karena he's a beast man, he is a beast. Dan semoga bisa masuk ke NBA All-Star sih, I think he deserve it. Oke, sekarang saatnya gue share nih pilihan gue ke kalian untuk NBA All-Star. Gue jujur suka banget sih, tahun ini di All-Star lo nggak usah pakai posisi ya, ngevote jadi bebas mau posisi apa aja. Oke, kita mulai dari Eastern Conference dulu. Yang paling gampang adalah Cade Cunningham. Ini udah pasti wajib banget karena Detroit Pistons number 1 team in the Eastern Conference, so dia superstarnya, so we need him in the All-Star. Lalu ada Jalen Brunson dan juga Jaylen Brown. Duo Jalen juga wajib masuk karena mereka mewakilkan 3 tim teratas lah, top 3 di Eastern Conference. Nah, 2 lagi nih sedikit susah untuk gue ya, karena gue kayaknya mikir mau reward stats, winning atau popularitas. Tapi akhirnya gue decided untuk gue reward ini aja lah, winning lah. Jadi gue akan memilih Scottie Barnes ada di Toronto Raptors yang posisi 4 di Eastern Conference. Menurut gue itu tim yang sangat mengejutkan sekali tahun ini. Gue gak nyangka kalau Toronto Raptors bisa ada di posisi 4. Dan terakhir pilihan gue jatuh ke Tyrese Maxey yang 30,7 poin per game, man. Gak mungkin sih gue gak pilih dia sih, karena dia top 3 untuk scoring in the NBA. So those are my picks untuk Eastern Conference. No center in the East. Dan gue yakin banyak banget yang akan protes gue. Kok Rocky, kok lu gak vote untuk Giannis Antetokounmpo? Man, Bucks ada di dasar laut boy. Ada di dasar laut. Jadi agak susah untuk gue vote untuk Giannis Antetokounmpo. Now let's move to the West. Ini obviously sangat sulit juga, sangat kompetitif. Tapi ya pertama haruslah ngambil Shai Gilgeous-Alexander. OKC is number 1 team in the NBA. Lalu nomor 2 ada San Antonio. Jadi gue harus mengambil Victor Wembanyama and Nikola Jokic. Dan 2 lagi sama kesulitan gue milihnya gimana, karena di West banyak banget bintang-bintang yang menarik ya, dan juga kita pengen nonton di NBA All-Star. Tapi gue akhirnya memilih Steph Curry karena I love me some Steph Curry, man. That's my favorite player right now in the NBA. So gue pengen banget lihat dia juga main di NBA All-Star. Nah, terakhir ini pilihannya ada Luka, Danny Avdija, Anthony Edwards, or you wanna get LeBron James, man. Jujur gue agak pusing sih, tapi masa iya sih top scorer di NBA nggak masuk gitu kan di NBA All-Star. Jadi gue memilih Luka Doncic from the Lakers. Apalagi gue Lakers masih ada di top 4 right now in the Western Conference. Jadi ya udahlah, gue pilih si Luka Doncic. Tough choice though, but I think I made the right choices. So let me know what you guys think about pilihan gue di comment section. Apakah kalian setuju dengan pilihan All-Star gue? Sangat menarik sih selalu ya. All-Star pasti baik pro and cons-nya. So banyak debatnya lah. Asik lah, seru-seru. Tapi itu dulu sih untuk timeoutnya hari ini. Once again, terima kasih banyak guys sudah menonton timeout hari ini. Really appreciate everybody. Jangan lupa untuk like, comment, and I don't know when I'm gonna see you guys again. Karena minggu ini weekend full ngeliput IBL. So once again, thank you guys for watching, and I'll see you guys again soon. Peace out! Please join my channel, guys.